Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita di waktu duha ini masih bisa berjumpa, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang diberkahi oleh Allah insyaallah, karena turun apa? Hujan, masyaallah. Rahmat Allah sedang turun. Dan bahkan kalau di zaman Nabi itu hujan, beliau itu justru mandi apa? Hujan. Kalau kita jangan, ya kan? Kenapa jangan? Nanti kerokan nanti. Masya Allah, masuk angin. Syuhada. Ini sugesti ini. Kalau Nabi SAW beliau katakan hadithu ahdin birabbikum. Ini baru turun dari Rabb kalian, berkah dari Allah. Bahkan apa kata Allah, kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Antum kalau nyiram tanaman sebanyak apapun, masya Allah ya, dengan air pada umumnya dibandingkan air hujan jauh lebih subur kalau seandainya disiram pakai air apa? Hujan. Percayalah sama mana? Dan itu memang makanya mau nggak mau dengan cara apapun kita itu lebih senang ketika Allah turunkan hujan. Itu langsung hijau lagi rumputnya, cepat sekali. Makanya masya Allah hujan-hujan ini sebenarnya jangan sampai kemakan sugesti. Kalau anak-anak suruh main hujan, main keluar masya Allah. Dan anak nggak pernah tanamkan dalam benak dia hujan buat sakit. Nggak anak suruh main hujan dan nggak pernah sakit alhamdulillah sekarang. Dari dulu sampai sekarang jadi main hujan, main insya Allah. Karena memang kebanyakan penyakit itu datangnya dari sugesti. Apa? Sugesti, perasaan aja. Jangan makan kambing, nanti apa? Kolesterol. Itu antum yang framing sendiri. Padahal masya Allah apa kata Rasul untuk Ummu Hani? Ya Ummu Hani ittakhidhi ghanaman. Wahai Ummu Hani, peliharalah kambing. Jadi pelihara kambing itu bukan untuk laki-laki aja, perempuan juga diperintahkan pelihara apa? Kambing. Kalau mak-maknya pelihara kambing, fadhal. Kalau mau ngarit boleh. Ummahat ngarit rambut boleh? Oh, boleh. Asma istri Zubair, Asma bintu Abi Bakar tuh ngarit, masya Allah. Cuman anda nggak pernah nyuruh istri anda ngarit. Anda punya domba banyak, Pak, punya kambing banyak, tapi anda nggak pernah nyuruh istri anda ngarit, nggak pernah. Ada orang sendiri, masya Allah. Jadi orang tuh jangan, anak kalau dikasih kambing anak makan, sampai sekarang nggak ada pantangan pusing dan sebagainya. Nggak ada. Keluarga kami juga sama. Maksudnya itu cuma sugesti. Sugesti itu memang bahaya loh. Kalau sugesti itu sudah dimakan, itu akan bahaya. Banyak penyakit tuh muncul karena perasaan-perasaan yang nggak enak seperti itu. Ya karena kita yang sugesti. Makanya Allah berfirman, yadhunnuna billahi dhannas saw. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, makan ini buruk, makan itu buruk dan sebagainya, masya Allah. Padahal itu halalan mubarakah, halal yang diberkahi oleh siapa? Allah. Insya Allah ya. Atau tahu insya Allah ada salah seorang laki-laki tua sakit, dia demam, masya Allah. Ini bahaya sugesti. Nabi SAW datang juga. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa, ini sebagai penggugur dosa engkau. Apa kata laki-laki tua ini? La ya Rasulullah, human tafur, ini adalah demam yang tinggi sekali. Ala syekhin kabir, yang menimpa orang yang sudah tua renta seperti saya. Tuziruhul kubur, yang siap dibawa ke kuburan. Sugesti dia. Apa kata Nabi kita SAW? Idzan fanam, kalau memang seperti itu ya sudah, bentar lagi masuk kuburan. Betul, Nabi keluar langsung apa? Meninggal. Sugesti. Jadi jangan antum ini kebawa sama sugesti yang enggak gitu. Sama kayak puasa, bentar lagi bulan apa? Ramadan. Jangan dibawa lesu, jangan dibawa
capek, dibawa tuh semangat. Betapa banyak orang-orang itu kuat puasanya karena dibawa apa? Semangat. Ini enggak, dibawa lesu, buka TV iklan marjan. Langsung apa? Langsung lesu, langsung capek, Masya Allah. Ini kita enggak bisa, harus kuat. Ini sugesti itu ngaruh. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini berada di prasangka hambaku. In dhanna khairan fa khairun. Kalau dia berprasangka yang baik, dia dapat kebaikan. Prasangka apa? Baik. Ini hujan nih kebaikan nih, Masya Allah. Allah udah jelaskan, ma'an mubarakah, air yang diberkahi, baik. In dhanna khairan fa khairan. Kalau dia berprasangka baik, baik. Wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia dapat apa? Keburukan. Tadi sakit sudah. Maka ini ala kulli di sini Bapak Ibu-ibu kalau punya anak, bebaskan aja dia main hujan. Karena sampai detik ini anak-anak tidak pernah sakit sampai detik ini, dan anak soalnya nggak pernah kasih sugesti jangan mandi hujan nak, nanti apa sakit. Anak tidak pernah kasih itu, nggak pernah. Allah a'lam bishawab. Baik, kita tema kali ini adalah thalathatun aqsama 'alaiha Rasulullah SAW. 3 hal yang Nabi SAW bersumpah atasnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun uqsimu alaihinna, ada 3 hal yang aku bersumpah atas 3 hal tersebut. 3. Nabi sampai bersumpah. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu, dan aku akan sampaikan ini, hafalkan. Jadi perintah Nabi untuk diapain? Hafalkan. Masalahnya kita ini takutnya tak hafal. Baru cuma berapa? 3. Perintah Nabi fahfadhu, hafalkan. Kalaupun tak hafal, Pak, ana minta tolong cukup dicatat, ditulis. Enggak ditulis juga, Allah alam tidak tahu lagi. Karena yang perintahkan fahfadhuh, jaga itu siapa? Rasul. Hafalkanlah. Itu yang perintahkan Rasul. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini yang pertama. Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Yang kedua, wala zalima 'abdun madlamatan, tidaklah seorang hamba menzalimi dengan sebuah dizalimi dengan sebuah kezaliman, masyaallah. Wala zulima 'abdun madlamatan, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman. Fa sabara 'alaiha, kemudian dia sabar atas kezaliman tersebut. Illa zadahullahu 'izza, kecuali Allah akan angkat keperkasaannya. Jadi orang yang aziz, wibawanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin, tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, hobi minta, hobi ngemis. Apa kata beliau? Illa fatahallahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah pasti akan buka untuknya pintu kemiskinan. Masya Allah. Penjelasan hadis ini kata para ulama, orang yang beriman itu akan membenarkan Rasulullah SAW atas setiap apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan, wa tasdiquhu fima akhbar, apa yang beliau kabarkan seorang muslim harus percaya. Apalagi Nabi mengabarkannya pakai apa? Sumpah. Tanpa pakai sumpah pun seorang muslim harus percaya. Tanpa, Masya Allah, kita nih banyak sesuatu hal yang kita nggak tahu, Nabi tahu. Karena Nabi ini mengabarkan landasannya wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu murni wahyu yang diwahyukan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Mau nggak mau seperti itu, Masya Allah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sadar, atau mungkin kita tidak tahu, tapi Nabi tahu.
Itu landasannya karena Allah yang sudah ngasih tahu. Dan tiga hal ini kadang-kadang kita itu merasa logika kita nggak kena di sini. Tiga hal yang Anda sampaikan tadi, orang sedekah harusnya berkurang kan logika kita, ternyata malah apa? Nambah. Yang kedua, orang dizalimin dia sabar. Kalau dia sabar malah Allah tak jaga wibawanya, Allah angkat wibawanya. Yang ketiga, Masya Allah, orang minta-minta justru tambah apa? Miskin. Logika kita kadang-kadang kok bisa gitu. Nah, Nabi SAW kalau sudah mengucapkan itu harus kita percayai, dan itu mutlak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak boleh ragu. Ini ada yang ragu-ragu, na'udzubillah. Ana ambil contoh, Masya Allah, akidah. Di antaranya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, disebutkan inna tahtal bahri nara wa tahtan nari bahra. Di bawah laut ada api, di bawah api ada laut. Ini kan siapa yang menyangka ternyata ketahuan di zaman kita saat ini. Gunung Krakatau, bawah laut ada api, bawah api ada laut. Dan ternyata ada beberapa gunung aktif di bawah apa? Laut. Nabi SAW apa ngecek? Oh, enggak. Nabi nggak tahu apa-apa. Dalam riwayat lain Ibn Abbas mengatakan dari Nabi kita sallam, "Ma min amin bi amtara min amin walakin Allah yusarrifu haitsu yasha." Tidaklah satu tahun hujan itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan tahun setelahnya ataupun tahun sebelumnya. Setiap tahun itu sama jumlah apa? Volume hujan. Ternyata betul. Yang membedakan walakin Allah yusarrifu haitsu yasha. Allah palingkan hujan ini di sana lebih banyak, di sini lebih banyak. Tapi di atas muka bumi semuanya apa? Sama. Dan itu dari mana Nabi tahu? In huwa illa wahyu yuha. Itu murni wahyu yang Nabi terima dari siapa? Allah. Pakai macam kayak Ana sering sampaikan, lalat jatuh dia apa? Gelas. Itu harus diapain? Celupkan. Dari mana Nabi tahu? Ya kita mau nggak mau harus percaya. Kalau antum nggak percaya berarti iman antum kurang. Makanya mudah-mudahan antum itu kalau seandainya nanti nggak sengaja jatuh, mudah-mudahan antum tuh imannya kuat untuk tidak abadi dibuang. Celupkan saja udah bismillah, nggak ada masalah. Dan sekarang nggak percaya, nggak yakin, berarti iman antum itu kurang. Hadisnya hadis yang sahih, kecuali hadisnya maudhu. Lah ini hadisnya sahih, para ulama sepakat hadisnya sahih. Tiba-tiba kita meragukan Nabi kita SAW, nggak bisa. Makanya kata para ulama, banyak perkara Nabi SAW kabarkan kita harus percaya, walaupun mungkin itu belum terjadi. Ana ambil contoh, Masya Allah, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari api neraka yang saat ini aku belum lihat. Di zaman Nabi belum ada, tapi kata Nabi akan muncul nanti. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyat. Wanita berpakaian tapi apa? Telanjang. Sekarang banyak wanita berpakaian tapi pakai baju tapi merawang, pakaian dalamnya pun nampak. Dan ana itu na'udzubillah, memang musibah kalau sering-sering ke kota besar. Memang kesinilah, iya musibah memang Pak. Memang kita ini harus pakai kacamata kuda. Beda Pak sama kami yang di kampung nih, Masya Allah. Kami di kampung tuh jarang Pak yang nampak, kecuali etnis tertentu ya pakai pakaian nerawang itu. Orang-orang kami tuh jarang Pak, ya biasa wong dusun, orang kampung gitu. Kecuali memang di kotanya mungkin iya, tapi etnis tertentu aja. Kalau orang-orang kita, orang muslimahnya tetap jaga gitu. Kalau di sini ndak muslimah, ndak non muslim kayaknya sama aja. Terbuka mungkin, na'udzubillah. Dan ini berbahaya. Nah di zaman Nabi belum ada. Makanya sejahiliyah zaman dulu lebih jahiliyah zaman sekarang. Loh, antum tahu Masya Allah hadis Nabi kita, ayat Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi wanita ditanya bi'aidzam bin kutrat, atas dasar apa, atas dosa apa dia dibunuh. Orang jahiliyah zaman dulu mereka membunuh anak perempuan, dan yang membunuh laki-laki. Sekarang anak laki-laki dibunuh, yang membunuh ibunya, hamil di luar nikah. Anak zina, dulu yang bunuh nggak ada perempuan yang bunuh,
Yang bunuh anak mereka siapa? Laki-laki. Sekarang laki-laki perempuan nyuruh hal yang sama, bunuh. Dulu tidak ada, Masya Allah. Dan ini jahiliyah zaman kita sekarang sama. Terbukanya zaman dulu tidak sampai terbukanya sampai zaman kita saat ini. Semua terbuka. Di zaman Nabi belum ada. Kok Nabi tahu? In huwa illa wahyun yuha. Itu murni wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu disampaikan kepada kita. Ma'ilatun mumilat, mereka itu berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka seperti punuk unta. Pas Pak, Masya Allah, model jilbab, modelnya punuk unta, lenggak-lenggok di atas apa? Panggungnya, Masya Allah, jalan dia lenggak-lenggok dan sebagainya. Itu di zaman Nabi belum ada. Dan muncul di zaman apa? Zaman sekarang saat ini. Na'udzubillah. Jadi ala kulli di sini ada beberapa hal Nabi yang sudah sampaikan, kita harus percaya. Apalagi Nabi sampaikannya pakai sumpah. 3 hal ini. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW sampai bersumpah? Ta'kidan lima sayaqul. Tujuannya agar Nabi tekankan atas apa yang Nabi hendak ucapkan. Biar betul-betul percaya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Oh gitu. Jadi semakin yakin. Itu kata para ulama. Sebab yang kedua, kenapa Nabi sampai bersumpah? Harusnya nggak perlu bersumpah. Yang kedua, wa imma tahfizan lis-sami', penyemangat untuk yang mendengarkan hadis Nabi kita SAW. Makanya kata Nabi fahfadhu. Ada 3 hal ini, hafalkan. Ini tujuannya untuk menyemangati orang yang mendengarkan hadis Nabi kita SAW atas apa konsekuensi Nabi ucapkan. Jadi penyemangat, Masya Allah. Yang ketiga, kata para ulama, kenapa Nabi sampai bersumpah? Li'anna dhahir linnas, karena apa yang nampak bagi manusia sesuai dengan logika mereka, kadang-kadang logika awam mereka, bahwasanya apa yang Nabi ucapkan itu bertentangan dengan logika mereka. Orang mengeluarkan harta untuk sedekah, logika awam mereka harta itu bukan bertambah tapi apa? Berkurang. Makanya Nabi bersumpah. Orang kalau seandainya dizalimin, secara logika kalau dia itu cuma sabar, dia akan semakin direndahkan. Yang ketiga, Masya Allah, bahwasanya seseorang itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia minta-minta, kalau logika kita makin apa? Kaya. Tapi faktanya makin apa? Miskin. Nah ini kan bertolak belakang dengan logika awam manusia. Makanya Nabi SAW itu bersumpah. Taib, yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan cara sedekah. Masya Allah. Apa kata para ulama? Perhatikan, orang logika awamnya manusia, dia ini punya seandainya 100.000, dikeluarkan 10.000. Logika dia berarti hartanya tinggal berapa? 90.000. Nggak akan bertambah, Masya Allah. Ini berkurang secara zahirnya. Makanya Nabi SAW ingin tenangkan hati orang-orang yang hendak berinfak, hati orang-orang yang hendak bersedekah, bahwasanya harta mereka itu tidak berkurang sama sekali. Justru Allah Subhanahu wa taala berkahi, wa yuzakki, dan Allah sucikan hartanya, wa yukatsiruhu, dan Allah perbanyak hartanya, dilipat gandakan. Dan antum tahu dilipat gandakan itu berapa kali lipat? Yang disebutkan oleh Allah dalam Quran berapa? 700 kali lipat. Orang yang bersedekah dengan Allah, apa kata Allah? Kamathali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu cabang ada 100 bulir lagi. Berarti totalnya berapa? 700. Kita sedekah untuk masjid ini semisal 1 juta, itu hakikatnya kita ini memiliki harta berapa? 700 juta. Nah, bodohnya manusia itu lebih percaya dengan iming-iming manusia dibandingkan iming-iming siapa? Allah. Lebih percaya kepada janjinya manusia dibandingkan janjinya Allah. Sekarang na'udzubillah, bank menawarkan, engkau mau memasukkan harta sekian ke kami, keuntungannya sekian, kami akan balikkan sekian. Ini kan Masya Allah, berapa persen paling
dikasih oleh mereka. Ini Allah mampu 100%, bahkan lebih dari itu. Berkali-kali lipat digantikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau bank ini udahlah riba, bukan bunga lo ya, bangke itu. Bukan bunga bank, tapi apa? Bangke bank, jangan dibilang bunga riba itu. Itu cara mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jangan bilang bezina pelacur itu kupu-kupu malam, terlalu indah, lalat bilang. Kalau kupu-kupu malam, kupu-kupu pula lagi kan. Kupu-kupu itu indah Pak, Masya Allah. Pelacur sudah pelacur. Nabi nggak pernah sebut kupu-kupu malam. Apakah Nabi pernah sebut kupu-kupu untuk para wanita yang berzina? Oh enggak, zania. Ini wanita kotor berzina, bagi. Antum tahu bagi? Bagi itu pelacur, keji, bagi. Oh kita enggak, jangan, jaga hati dia. Jaga hati gimana? Dia ngerusak generasi, ngerusak umat. Tiba-tiba kita sebut dengan apa? Kupu-kupu. Makanya antum tahu, Masya Allah, riba ini, Masya Allah. Makanya Anda bingung kenapa orang-orang kok tertarik sama riba. Padahal riba itu memang membuat istilahnya negara itu tidak stabil di mana-mana. Antum tahu, ini ringkas nyatanya aja lo ya. Antum umroh haji, antum haji daftar sekarang, berapa tahun lagi berangkat? Ada yang sampai 60, antum cek lah Pak. 60 tahun, daftarnya 30 tahun, udah meninggal insya Allah. Kemungkinan, karena kita bisa bayangkan umur umat Nabi berapa tahun? 60 sampai 70. Haji daftar sampai 50 tahun lagi baru berangkat. Iya, kalau masih sehat kan ada persyaratan nanti tes ke apa? Kesehatan. Itu antum tahu kenapa sekarang bisa sampai hancur kayak gitu? Nggak stabil lagi, riba. Antum bisa berangkat, siapa yang nalang? Bank. Kemudian antum cicil dengan cara riba. Kayak gitu, udahlah nggak berkah, nggak halal, nggak diterima lagi sama Allah. Untuk apa antum? Antum ada yang ke bank? Kalau ada, afwan Pak ya, jangan tersinggung antum. Tapi ini hakikatnya Pak, wallahi hakikatnya. Itu riba, dosa besar. Untuk apa antum mencari yang halal dengan cara yang haram? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah ini maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari hal yang baik. Ini sama hakikatnya antum sholat pakai baju mencuri, dosa. Haji pakai dana apa? Riba, dosa. Rusak stabil, nggak stabil lagi negara kita dalam urusan apa? Hajinya, na'udzubillah. Makanya orang-orang ini na'udzubillah merasa nyaman investasi di manusia, tapi nggak nyaman investasi di siapa? Allah. Padahal dilipat gandakan berkali-kali lipat. Ana aja kalau diajak sama ikhwah, Ustaz, antum mau investasi sama kami, Masya Allah, berapa? Minimal berapa Pak? Sekian juta semisal. Ana tahu dia ini amanah, masuk ana sama dia. Kalau seandainya ana mampu dan dia amanah, apalagi ana tahu dia ini kredibilitasnya Masya Allah, nggak direkod lagi, masuk kita sudah. Tapi ini na'udzubillah, innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah. Allah tidak akan menjadi siapa? Janji. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah? Allah ngajak ini kepada kita agar kita bersedekah. Kita diamkan saja, na'udzubillah. Bahkan yang lebih ngeri, kita ini seakan-akan tidak perhatian dengan kondisi sedekah tadi. Imma masjidnya, imma wakafnya, imma musafnya, wa imma tulabnya, para santri-santrinya, imma ma'hadnya, kita nggak perhatikan sama sekali. Padahal dengan cara itu Allah kembangkan terus, Masya Allah. Dan Allah bahkan bisa menolak bala dari kita gara-gara apa? Sedekah kita. Allah tolak balanya. Allah memutuskan agar menghindarkan balanya kepada kita karena kita rajin apa? Sedekah, Masya Allah. Apalagi Allah ganti. Bahkan Allah berfirman, Masya Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Barang siapa yang berinfak min syai'in,
apapun bentuknya. Allah katakan syai'in, terserah, yang penting dia itu barang bisa diambil manfaatnya. Min syai'in fahuwa yukhlifu, maka Allah apa? Ganti. Sekarang ini Allah ganti itu bukan Allah ganti dengan hal yang sama kita kasih. Kita sedekah 100.000, Allah ganti 100.000. Zalim nggak Allah? Anda mau nanya, antum sedekah ke masjid 100.000, Allah ganti dengan 100.000. Zalim nggak Allah? Zalim. Mustahil bagi Allah ngasih cuma 100.000. Nggak akan mungkin. Allah akan ribakan untuk kita. Nah, kalau riba untuk Allah itu berlaku. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang ribakan sedekah kita siapa? Allah. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Beliau sabdakan, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin, barang siapa yang dia itu bersedekah dengan 1 biji kurma. Ana sering sampaikan, 1 biji kurma ini tidak ada lagi harganya. Antum bisa nggak jual kurma 1 biji? Bisa? Nggak bisa. Beli kurma harga berapa? 1.000. Ada yang jual kayak gitu? Nggak ada. Tapi antum Pak, Masya Allah, dengan uang 1.000 masih bisa beli basreng. Basrengnya jajanan pondok itu, Masya Allah. 1.000 itu laku, bisa dapat 2 basreng, Masya Allah. Di pondok kami, nggak tahu kalau di sini. Itu masih laku. Nah, kalau antum jual kurma 1 biji, nah akan ada yang mau beli. Berarti nggak ada apa? Harganya. Ternyata apa kata Nabi? Kalau dia sedekah bi'idli tamratin, dengan 1 kurma, bahkan bukan cuma 1 kurma, kalau memang kita membutuhkan kurma tadi, belah 2. 1 kita makan, 1 kasih orang. Bisik kita kata Nabi, setengah kurma. Apa kata beliau? Fallahu yurabbiha, Allah akan ribakan. Riba itu artinya kembangkan. Arti riba apa? Kembangkan. Allah akan ribakan sampai yang awalnya cuman 1 kurma, dia dapati seperti gunung yang besar sekali depan mata dia. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana kalian ini mengembangkan anak kudanya, meribakan anak kudanya, dibesarkan sampai gagah, Masya Allah. Itu dia akan dapati sedekahnya yang 1 kurma tadi seperti apa? Gunung. Itu kan berarti berkali-kali lipat, Masya Allah. Pak, untuk sampai terbentuk gunung yang besar itu butuh bertahun-tahun. Ada di Jawa itu gunung tuh baru mau terbentuk dari apa? Luapan ada, Pak. Itu mungkin tahu video yang baru keluar itu. Jadi lumpurnya terbentuk. Itu tapi bertahun-tahun untuk sampai jadi apa? Gunung. Nah, ini cuman tamroh. Kita ini dengan tamroh tadi Allah ribakan cepat seperti gunung. Riba kita keluarkan lagi seperti gunung. Kita kasih lagi seperti gunung. Terus seperti itu. Nah, rugilah orang-orang yang dia itu tidak mau apa? Sedekah. Ada sebuah Israiliyat ini cerita dari Bani Israel yang kita nggak bisa benarkan, kita juga nggak bisa tolak, tapi boleh diceritakan, Masya Allah. Cerita Bani Israel namanya Israiliyat. Apa namanya? Israiliyat. Kata Nabi kita SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj, silakan ceritakan dari Bani Israel, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi ada cerita dari Bani Israel bahwasanya di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada pemuda yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, ya Musa, alasta kalimullah. Wahai Musa, apakah engkau adalah seorang nabi yang langsung berbicara kepada Allah? Qala na'am, iya. Apa kata dia pemuda? Sal rabbaka ayyamnahanil ghina, mintalah kepada Rabb engkau, wahai Musa, agar Allah memberikan kepada saya kekayaan. Berangkatlah Nabi Musa berkhalwat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, ay Rabbi, ya Allah, inna abdaka fulanan, hamba engkau si fulan, sa'alaka an tughniyahu, dia meminta kepada engkau agar engkau jadikan dia kaya. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, fi awwali umrihi am fi akhirih, tanyakan kepada dia mau kaya di awal umur atau di akhirnya. Apa kata pemuda ini? Dia jawab, fi awwali umri,
jelas di awal umurku, idza dhahara syaibu bi ra'si wa raqqa 'azmi fala antafi' bihi. Kalau seandainya rambut saya sudah beruban, punggung saya sudah mulai bungkuk, saya nggak akan ngambil manfaat dari apa? Harta saya. Orang kalau sudah tua, apa bisa untuk jalan-jalan pakai uang tadi? Kan nggak bisa kan? Makanya orang tua tuh yang lebih hobi untuk traveling tuh orang tua atau orang muda? Yang muda lah. Yang udah tua-tua ini sibuk di rumah aja. Kenapa? Udah mulai bungkuk. Jalan pun udah mulai susah. Nah, kalau saya kaya di akhir umur, fala antafi' bihi, aku nggak akan bisa ambil manfaat. Taib, apa kata Allah huwala? Dia dapatkan itu. Ternyata Masya Allah, lewatlah beberapa zaman, ternyata di setengah umurnya dia ini masih kaya, bahkan sampai dari tuanya. Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, ya Allah, alam ta'ahad ilaihi an tughniyahu fi awal umrihi? Bukankah engkau sudah menjanjikan dia ini kaya cuma di awal umurnya? Kenapa di akhir umurnya dia masih kaya? Apa kata Allah? Ya Musa, inni sahyaitu an amna akhiri an abdi wa yamna ghaira. Wahai Musa, saya malu untuk menahan kebaikan saya sedangkan dia itu memberikan kebaikan saya untuk orang lain. Nggak mungkin ada ceritanya manusia lebih dermawan dibandingkan siapa? Allah. Kalau seandainya kita dermawan dengan harta kita dan sedangkan Allah bakhil nggak mau kasih ganti, itu mustahil abadan. Selama-lamanya apa? Mustahil. Terus gimana kasih Pak? Antum coba lihat di mana-mana. Biasanya kan antum kenal kan dengan kalau antum istilahnya berkutat dengan lembaga pendidikan, antum berkutat dengan masjidnya, antum berkutat dengan DKM dan sebagainya. Coba antum cek. Biasanya yang paling kaya dari mereka siapa? Donatur, muhsinin. Biasanya gitu. Bahkan ana bisa yakin mereka-mereka yang konsisten dalam sedekahnya dari donatur-donatur ini, muhsin-muhsin ini, biasanya sulit untuk dikatakan dia ini di akhirnya sengsara. Kalau dia ikhlas betul-betul murni untuk Allah, dia akan terus jadi apa? Kaya. Sebagaimana Nabi meninggal kondisinya kaya, cuman nampak miskin saja. Karena Nabi sering apa? Ngasih. Nabi punya pakaian kasih ke orang, Nabi punya pakaian kasih ke orang. Betul, Nabi kaya. Di zaman Imam Malik antum katakan Nabi miskin, dicambuk. Karena Nabi ini orang apa? Kaya, Masya Allah. Tapi Aisyah mengatakan kharaja nabiyyikum minad dunya, Nabi kan keluar dari dunia ini bihadaini thawbainil ghalidaini, keluar dengan pakaian yang betul-betul kasar. Kenapa? Pakaian bagusnya dikasih untuk orang. Abu Bakar juga sama, Masya Allah. Umar juga sama. Ini kondisinya mereka. Jadi di akhir hayatnya tidak ada cerita bagi mereka ini ditimpa dengan apa? Kemiskinan, mustahil. Dan bahkan yang ajibnya Masya Allah, sona'iul ma'ruf, perbuatan yang baik dengan cara sedekah, hanya memberinya, infaknya, apa kata beliau, taqi masari'as su', akan melindungi jiwa seorang, diri seorang dari kejadian buruk, kecelakaankah dia, wal afat, musibahkah dia, wal halakat, kebinasaan. Jadi Allah kasih keamanan, Masya Allah. Anda ambil contoh, orang rajin sedekah jarang sakit. Orang rajin sedekah jarang apa? Sakit. Tapi kalau orang riba, insya Allah sakit terus. Syi'tum am abaitum, ana udah dengar banyak cerita orang yang berkutat dengan riba. Bahkan ada salah satu kepala cabang bank taubat, dia dulunya dia ini cerita, Ustaz. Beliau yang dulu tuh sering istilahnya nemenin anak kemana-mana kalau dakwah. Beliau cerita, Ustaz, dulu anak ketika masih jahiliyah, anak itu sakit terus, Ustaz. Anak-anak itu insya Allah tiap bulan ganti-gantian ke rumah sakit. Insya Allah tiap bulan, Ustaz, gitu. Itu terus ya gitu. Nanti anak pertama, habis nanti anak kedua, gitu-gitu terus. Insya Allah tiap bulan tetap ada. Harta kami nih, Ustaz, gaji besar, tapi seakan-akan nggak ada efeknya. Kami terus merasa kurang, terus kurang, kata dia. Sampai terakhir saat anak yang kena, kata dia. Anak kena sebuah penyakit, harus operasi, dan operasi ini harus dengan duit ratusan juta, dan anak terpaksa harus jual mobilnya. Itu, Ustaz, anak kenapa yakin keluar dari riba? Dulu awalnya anak tahu sikit-sikit sunnah nih, kata dia. Tapi anak nonton Roja TV, anak nonton, Ustaz. Tapi kalau udah yang bahas Ustaz Erwandi, anak matikan.
Karena bahasa apa? Riba. Ini beliau yang ngomong ini. Pokoknya Ustaz Roja itu anak tonton Ustaz. Anak mulai condong ke sunnah nih, kata beliau. Tapi kalau Ustaz Erwandi, anak matikan Ustaz, enggak mau anak tonton. Karena dia ini kepala cabang apa? Bang, riba. Sampai ketika anak sakit, anak yakin betul inilah kondisinya kayaknya karena riba. Akhirnya beliau operasi dan sebagainya, sembuh. Itu alasan beliau untuk pensiun, untuk keluar dari bank tadi. Itu alasannya. Dan ternyata keluar masuk kerja di pondok pesantren. Sekarang anak-anaknya ndak pernah sakit, ndak pernah masuk rumah sakit, kata beliau. Anak-anak sehat dan anak bahagia saat walaupun gajinya itu tidak sebesar gaji di bank. Beliau sekarang di salah satu pondok, bukan pondok kami, ada di salah satu pondok. Beliau sampaikan, ceritakan itu untuk pelajaran untuk kita. Jadi patokan itu yang kita kejar bukan nominal gaji. Mudah bagi Allah ngasih harta ke orang, ujian. Tapi mudah pula bagi Allah tuh apa? Narik balik, gampang lah. Apa kita katakan ketika ada keluarga kita meninggal, innalillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhad. Milik Allah apa yang Allah kasih, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Gampang bagi Allah SWT. Nah, caranya agar kita ini tidak sakit, sedekah. Jadi gini Pak, harta kita sedikit, nggak banyak, tetap keluarkan. Kalau kita mampu cuma 1.000 dan itu berlaku di negara kita, 500 dan itu berlaku di negara kita, keluarkan. Walaupun seakan-akan tidak ada harganya. Loh, nggak ada istilahnya 1 juta kalau tidak ada 500 rupiah. Kalau 1 juta dikurang 500, tetap 1.950.000. Ya 1.959.500 rupiah. Iya ya, itu kurang 50.000 tadi, masya Allah. Nggak ada ceritanya 1 juta kalau tetap dikurangi 500. Kasih. Dan itu jadi gini Pak, sebenarnya masya Allah alasan nggak bisa sedekah itu alasan waswas syaitan, talbis iblis, tipu daya syaitan. Akhirnya nggak apa-apa lah, engkau kan apa masih miskin, nggak usah sedekah. Loh, sedekah ini apa kata Allah SWT? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang Allah cintai dia sedekah ketika lapang atau ketika apa? Sempit. Kalau lapang keluarkan harta yang lebih banyak. Kalau sempit ya sudah semampunya. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan membebani seseorang kecuali Allah kasih apa? Keringanan. Kalau seandainya gaji kita 1 juta, masa 500 nggak bisa? Loh, bisa, yakin Anda bisa. Keluarkan sudah, bismillah. Kalau 500 rupiah dalam 1 hari kalikan 30, berapa keluar angka? 150.000. Besar nggak itu? 15.000. 500 rupiah, bukan 5.000 Pak. 500 rupiah keluarkan setiap hari. 500, anak tak katakan 500 ini dihitung nggak oleh Allah? Dihitung. Berharga nggak di sisi Allah? Berharga. Di mata manusia nggak berharga. Antum letakkan, kan ana udah bilang bi'idli tamrah, 1 biji kurma aja nggak ada harganya, Allah terima. 500 ada nggak harganya? Ada. Diterima nggak oleh Allah? Diterima. Kalikan 30, keluar angka berapa? 15.000. Antum berat. Kalau berat juga bakhil memang kita nih Pak. Sudah bakhil, sudah nggak tahu lagi kita nih. Sedekah ini Pak, 15.000 kita bisa beli bensin. Kurang-kurangin lah, pinter-pinter kita. Nggak tahu lagi memang motivasi apa lagi. Kalau ternyata Allah sudah ngasih motivasi, antum nggak terdengar. Bahkan motivasi Nabi itu bahkan pakai apa? Sumpah. Kita masih nggak ngeh gitu loh ya. Tiap hari nggak sedekah, ya sudah bahaya. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, setiap hari ini mau nggak mau kita harus sedekah Pak. Hari ini, sekarang nih sedekah ini Pak, itu bisa terjadwal. Bisa Pak, terjadwal itu bisa. Setiap tanggal berapa nanti langsung terkirim. Antum lihat sekarang, oh Filistin butuh, tapi antum masukkan ke rekening dia, antum terjadwal buat, itu terkirim terus Pak, Masya Allah. Antum nggak perlu konfirmasi lagi, sudah Allah yang terima sudah. Itu
tiap hari. Jadi antum nggak capek dan harta antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala besar. Motivasi apa lagi kita nih Pak, Masya Allah. Bahkan na'udzubillah ya, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ma min yaumin yusbihul ibadu fi, tidaklah ada setiap pagi seorang hamba berada di pagi hari illa wa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat akan apa? Turun setiap pagi, setiap hari. Maka kata para ulama, sedekah itu kalau bisa bukan awal bulan tapi setiap hari. Setiap hari, Masya Allah. Apa kata Nabi kita SAW? Malaikat pertama akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, kasihlah fulan yang sedekah di hari ini gantinya, diganti sama Allah. Yang satu yang mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah untuk orang-orang yang berdit di hari ini, orang yang nahan harta di hari ini, talafa, kemiskinan. Anda nggak tahu Pak, na'udzubillah, takutnya kita didoakan malaikat setiap hari jadi orang apa? Miskin. Karena nahan hartanya. Jadi sebanyak harta apapun yang kita miliki, seakan-akan kayaknya miskin-miskin aja hidup kita. Kayak kurang. Bahkan apa kata Syekh di sini? Hatta law kana indahu malu Qarun. Sampai seandainya kalau dia memiliki harta sebanyak hartanya Qarun, kalau didoakan oleh malaikat dia ini, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah kasihlah kemiskinan untuk orang nahan hartanya, miskin jiwanya. Dan anak mau katakan, kaya dan miskin itu bukan patokannya materi yang dimiliki, tapi jiwa. Orang tuh banyak hartanya sedikit tapi jiwanya apa? Kaya, mentalnya mental kaya. Ada orang kaya mentalnya apa? Miskin. Orang miskin aja taat pajak, orang kaya tak mau bayar pajak. Makanya sebenarnya yang paling benar itu bukan pajak, tapi zakat. Kalau pajak nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Yang kaya nggak mau bayar pajak, yang miskin dipaksa bayar pajak. Kalau zakat itu khairul huda Nabi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Zakat nih yang diambil cuman harta orang kaya, dan yang diambil tuh tidak banyak, cuman 2,5%, sedikit banget itu. Bukan 25%, 2,5%. Pajak berapa persen? 11. Itu kan barang mewah. 12 kan? Setahuannya 11 masih 11%. Besar nggak itu? Nah, zakat berapa persen? 2,5. Tapi orang kaya di kita tuh ada aja masih pelit-pelit. Na'udzubillah. Di Saudi zakatnya jalan. Negaranya negara apa? Kaya. Antum coba buka sekarang Pak, negara terkaya di dunia. Muncul tuh Timur Tengah rata-rata. Qatar, Saudi, Bahrain, Emirat. Ini negara kaya. Negara Arab yang miskin tuh cuman nyaman saja. Dan kawan-kawan ini rata-rata kaya semua. Rata-rata kaya semua, Masya Allah. Karena mereka rajin apa? Sedekah. Coba lihat Malaysia nya, lihat Darussalamnya, Brunei Darussalamnya. Ini kan Masya Allah Pak, mereka tuh harta zakat tuh jalan, sedekahnya jalan. Bahkan Masya Allah ya, di Batam itu dana masjid itu kan butuh besar. Yang paling besar untuk mengeluarkan harta-harta itu ikhwan-ikhwan yang ada di Malaysia, ikhwan yang di Brunei, ikhwan yang di Singapura. Yang di Indonesia keluar juga, tapi tak sebanyak mereka. Karena kenapa? Brunei ini zakatnya jalan, Malaysia juga zakatnya apa? Jalan. Makanya ala kulli di sini Pak, Masya Allah, kalau kita mau diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi harta nampak miskin, sedikit, nggak banyak gajinya. Bahkan gaji-gaji itu kadang-kadang di bawah UMR. Ada salah satu ikhwah, Anda tahu orangnya, dia setiap ada pintu kebaikan yang dia tahu, untuk masjidnya, untuk pondoknya, untuk wakaf kitab dan sebagainya, dia selalu ngasih tuh 50.000. Anda tahu gaji dia nggak besar, tapi dia ngasih nih, Ustaz, anak titip saya 50.000, Ustaz, anak titip 50.000, Ustaz, anak titip. Program apapun dia ikut. Jadi
mental kaya itu penting, bukan hartanya doang. Percuma harta korun tapi mental apa? Miskin. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini yang namanya sedekah juga disebutkan oleh Nabi kita SAW. Antum tahu masyaallah, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Wah, ini penting sekali. Kenapa? Masyaallah ya. Antum kalau mau tahu iman seorang ini tinggi atau iman seorang ini rendah, lihat dari apa? Sedekahnya. Rajin nggak dia sedekah? Anak katakan sedekah nggak harus apa? Banyak, tapi konsisten, continue, terus berkesinambungan, terus jalan. Apa kata Nabi? Beliau katakan, masya Allah, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman seorang. Kapan dia rajin sedekahnya, tinggi iman dia. Kapan dia malas sedekahnya, berarti iman dia apa? Rendah. Dan betul Pak, masya Allah, ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang perlu kita ketahui, amal itu tidak harus besar. Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang terus berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Kalau sekarang 500 janganlah Pak tiap hari. Kecil kali. Antum aja toilet umum 2000 kan? Iya, toilet 2000. Masa untuk masjid 2000 tiap hari? Enggak wajar. Wajar lah. Anak tuh kasihannya takutnya yang gini-gini, Ustaz, iyalah mungkin antum ada usaha gitu kan. Memang relatif Pak. Kalau 2000 antum dengan gaji sampai 5 juta antum cuma 2000, kecil kali Pak. Terlalu kecil antum, terlalu ngitung-ngitung sama Allah. Tiap hari 2000 berarti kan kalau satu bulan tuh kan cuma berapa? 60, kecil, terlalu kecil Pak. Antum keluarkan berapa? Tapi 100.000 nih, 100.000 keluar, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Satu bulan 3 juta. Kalau gaji antum 10 juta, kecil itu. Kecil kan? Wallah kecil lah Pak, 10 juta antum. Diminta cuma berapa? 3 juta. Antum dipajekin mau. Untuk sedekah enggak mau, rugi Pak. Maksud anda tuh umur kita cuma sebentar. Memang shadaqatu burhan, sedekah itulah bukti nyata bagi kita. Antum coba cek Pak, sekolah yang butuh sekolah sunnah nih, antum cari butuh apa di sini, sekian untuk kelas. Taib, anak mampu sekian, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kasih untuk masjid. Antum butuh nggak masjid ini ada dana untuk apa pelebar dan sebagainya? Oh nah butuh. Taib, anak ada harta sedikit ini, kasih. Bahkan usahakan coba cari kondisi yang kita bisa saling apa? Berbagi. Wallahu alam bishawab. Makanya orang-orang yang Allah lindungi dari sikap medit, sikap pelit itu orang beruntung. Allah berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dia itu dilindungi oleh Allah dari sikap yang pelit, maka dia orang-orang apa? Beruntung. Beruntung dia, masya Allah. Orang kan senang. Orang ini masya Allah akan banyak kawannya. Kapan ini royal, kapan dia ini hobi ngasih. Makanya Nabi SAW walaupun dibenci oleh banyak orang karena Nabi dakwah tauhid, tapi Nabi yang paling dicinta oleh banyak orang karena Nabi apa? Royal. Royalnya Nabi, masya Allah, itu di luar logika kita Pak, masya Allah. Beliau itu ketika itu cuman punya pakaian satu dan itu pakaian yang lusuh, pakaian Nabi SAW. Tiba-tiba ada salah seorang ummahat di zaman Nabi kita SAW lihat kondisi Nabi, pakaiannya seperti itu, ya kasihan, wajar lah. Ada salah seorang wanita lihat Nabi pakaiannya kayak gitu, ya kasihan lah. Nabi pemimpin umat, Nabi ini seorang Nabi Sayyidul Mursalin, Nabi yang paling baik, Rasul yang paling baik, bahkan manusia yang paling baik. Bahkan kalau di mana yang lebih baik, Nabi Muhammad ataukah para malaikat? Jawabannya Nabi kita Muhammad SAW itu terbaik, masya Allah. Makhluk yang paling baik dan semoga itu Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata pakaian dia apa? Lusuh. Ini wanita ini umat ini kasihan lah, masya Allah. Dengan Nabi SAW akhirnya dibuatkan baju baru, dikasih oleh wanita tadi, ya Rasulullah, ini hadiah untuk baju untuk engkau. Kebiasaan Nabi, masya Allah, kalau dikasih baju baru langsung diapain? Dipakai. Oke, sunnah gitu Pak. Oke, kalau antum mau ngasih baju biar langsung dipakai, cuci dulu bajunya. Iya, biar ustadznya nggak gatel. Ana pernah dikasih ustadz ini baju ustadz. Ana yakin itu baju dari toko. Ana
Ana tuh memang hobi Pak, Masya Allah, untuk dikasih hadiah dan langsung pakai. Itu sunnah Nabi SAW. Ketika kita pakai, gatel, nggak jadi Pak, Masya Allah. Ana tuh berusaha pakai baju baru, akhirnya Ana cuci dulu. Ana bilang, Pak ini bagus bajunya, Masya Allah, nanti Ana pakai Insya Allah. Tapi Ana nggak sebut, Ana cuci dulu. Kenapa? Afdolnya antum cuci dulu Pak. Jadi biar bisa siap langsung dipakai. Itu sunnahnya. Cabut aja, cabut merek itu cabut apa istilahnya? Ya label itu cabutkan aja, antum cuci kan, antum kasih. Jadi ketika dipakai Masya Allah senang, langsung dipakai sudah sehari-hari. Dan itu Nabi kita sallam. Nah ini dikasih oleh salah seorang ummahat, Nabi pakai. Nabi pulang ke rumah, Nabi mau ngisi kajian di Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW berangkat dari rumahnya, ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innani ilaihi hajah. Aku butuh baju baru engkau ya Rasulullah. Nabi katakan, engkau butuh? Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita sallam? Tunggu engkau habis saya kajian, saya akan lipatkan untuk engkau. Nabi SAW isi kajian, Masya Allah. Kemudian baju baru tadi Nabi lepas, Nabi apa? Lipat. Pas Nabi lipat, faba'athahu ilaih. Nabi kasih baju tadi kepada sahabat tadi, Masya Allah. Nabi balik lagi pakai baju yang apa? Lusuh. Ini semua sahabat yang ngelihat ngamuk sama ini orang. Apa kata mereka? Laqad alimta anna Rasulullah sallallahu la yaruddu sa'ila ya fulan. Engkau tahu Nabi ini kapan diminta enggak pernah nolak. Dan engkau tahu bahwa saya wa huwa muhtajun ilaih. Engkau tahu Nabi ini butuh kepada baju itu. Kenapa kau minta? Apa jawaban orang ini, Pak? Masya Allah, saya enggak butuh baju itu. Saya butuh cuman agar jadi kafan saya ketika saya sudah meninggal. Ya Allah, Nabi butuh sekarang, ini sahabat butuh kapan? Pas meninggal, kan masih lama kan? Apa kata Nabi SAW? Da'hu, jangan marahi, biarkanlah. Dia kan tetap butuh, walaupun untuk apa? Kain kafan. Coba ini Pak, kalau terjadi sama anak kira butuhnya sekarang rupanya untuk kain kafan. Antum butuh kapan? Kita tanya lagi kan? Ya Allah akbar, na'udzubillah. Kalau Nabi justru memarahi para sahabat yang memarahi orang tersebut. Jangan da'hu. Biarkan, karena dia tetap apa? Butuh. Nah itu jiwa nih Pak, memang ditanamkan dari dulu. Kenapa Nabi kok mudah seperti itu? Jawabannya memang hati Nabi itu bersih, bukan bakhil. Dan sikap bakhil nih datangnya dari siapa? Syaitan. Ada satu ayat Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu akan terus membisikkan kalian miskin, fakir, hati-hati. Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya syaitan akan memerintahkan kalian untuk hal yang buruk. Apa itu? Untuk tidak sedekah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah ngasih janji untuk kalian dengan keutamaan yang banyak, dengan rezeki yang banyak. Wa maghfirah, dan ampun dari Allah. Orang kapan sedekah diampunkan dosanya oleh siapa? Allah SWT. Ternyata kita lebih memilih bisikan syaitan dibandingkan anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi Pak, Masya Allah. Makanya kata Allah SWT, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah siapa? Syaitan. Jadi Pak, perhatikan betul untuk masalah sedekah ini. Anak katakan, jangan takut Pak, jangan risau. Antum pokoknya cari aja program. Dan anak usahakan tiap hari. Ini yang sering anak sampaikan Pak, Masya Allah ya. Orang tuh biasanya bakhil bukan karena bawaan diri dia, bukan, tapi karena pasangan. Karena apa? Pasangan. Dan ini yang sering anak dapetin. Suami mau ngasih orang tuanya, siapa yang nahan? Suami mau ngasih uang ke orang tuanya, siapa yang nahan? Siapa yang nahan? Istri diem aja. Ini siapa? Suami jawab enggaknya? Suami jawab enggak? Istri. Sebaliknya, istri mau ngasih harta untuk suami, siapa yang nahan? Wah, ini balas dendam ini. Nah, suami. Ini musibah Pak. Setahu anak, manusia itu Allah lahirkan tuh dalam kondisi fitrahnya lurus, hobi ngasih. Antum kalau punya anak, coba cek, antum kasihlah dia 5 permen. Insya Allah 5 permen tuh habis sekejap. Kenapa? Dibagikan sama dia. Ini kejadian sama anak, Masya Allah ya.
Ana pulang waktu itu dari Batam, ada hadiah oleh-oleh coklat, masya Allah. Banyak coklat tuh Pak. Itu ana sampai malam hari. Pas siang hari ana pulang, masya Allah. Mana coklat nih kok udah kebuka? Ana tanya sama Khalid, mana coklatnya? Udah Khalid bagi-bagi katanya. Iya, itu punya orang nak, masya Allah. Kan ana bawa tim kan, ana kan ada 3, masya Allah. Ini udah dibagi Pak. Ada punya orang gitu kan. Rupa yang dibuka coklat punya orang. Yang dikasih dari ikhwan sana Batam untuk dibagikan gitu kan. Yang dibukanya punya orang, masya Allah. Astagfirullahaladzim nak. Tapi ana nggak marahin, masya Allah. Kenapa? Karena memang jiwanya anak-anak tuh hobi apa? Ngasih. Fitrahnya masih lurus. Nah, kenapa kita ketika sudah tua, akal semakin sempurna, makin pelit? Anak-anak tuh nggak pelit, Pak. Ini apa anak juga pernah sampaikan. Ibu-ibu bontotin anaknya, ngasih bekal makan tuh anak-anaknya, dicekokin. Nah, ini makan sendiri, jangan bagi-bagi. Itu musibah besar Pak bagi anak. Musibah. Ana nggak pernah kecil digitukan sama umi ana, sama abi ana, nggak pernah dapat itu Pak. Pendidikan itu nggak pernah. Bahkan kalau bisa bagi-bagi. Karena gini, umi ana ngasih bekal untuk makan seadanya. Karena nanti di rumah disediain lagi. Walaupun istilah itu makan untuk istirahat, tapi makan bersama. Karena di rumah ana juga bakal apa? Makan untuk punya anak sendiri, dan nggak perlu takut habis. Kalau habis sudah habis. Karena umi anak pagi udah sarapan. Kan kita ini kan makan berapa kali sehari? Berapa kali sehari Bu? 3 kan? Berarti makan istirahat itu makan tambahan atau makan pokok? Tambahan. Kalau habis ya sudah. Ini Ustadz kalau habis gimana Ustadz? Anak-anak enggak makan. Loh, sarapan kan sudah. Tinggal makan apa? Siang. Loh, kalau sudah kayak gitu memang bekalin, ajarkan dia untuk berbagi ketika istirahat. Nggak apa-apa dimakan sama orang. Ada yang menyicip rasa telur. Saya boleh minta telurnya? Potek kan? Kok potek? Apa bahasa kita itu apa? Ya diparuh lah, disobek, kasih orang. Ada yang minta tempe, kasih juga. Itu Pak, masya Allah. Kalau bisa makan berbagi, itu pendidikan yang kita dapat. Lah, zaman sekarang jangan bagi-bagi nak ya. Makan apa? Sendiri. Padahal itu kan makan istirahat kan bukan makan pokok. Karena siangnya juga makan apa? Makan lagi di rumah. Nggak ada yang ganggu Pak. Insya Allah kawan-kawan di sekolah nggak akan datang siang-siang ke rumah. Aman. Jangan dicekokin, jangan ditanemin, makan sendiri, jangan. Ana dulu masya Allah ketika ana mondok, orang tuanya tuh ngasih paket masya Allah ya. Itu termasuk paling besar di antara kawan-kawan kami. Pak, tunggulah 1 hari habis semua. Ana sampai bilang kayak ini ke abi ana, Pak, udah habis paketnya. Ya sudah, alhamdulillah. Ana Pak, masya Allah. Jadi jajannya gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, normal lagi, berarti nggak usah ada apa? Jajan, sama dengan kawan-kawannya, nggak ada masalah. Jadi ini Pak, metode pendidikan seperti ini itu harus ditanamkan. Karena gini, orang kapan udah dari kecil dia udah terbiasa untuk ngasih, nanti ketika sudah besar, ada harta dia ataupun tidak ada harta dia tetap mikirkan orang lain. Ini dalam Islam namanya ithar. Apa ithar? Dahulukan orang lain. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka akan terus dahulukan orang lain walaupun mereka ada kebutuhannya. Betul Pak, ada satu tuan rumah tiba-tiba kedatangan apa? Tamu. Ini tuan rumah belum makan sama anak-anaknya, belum makan, anak-anaknya belum makan. Datang tamu, masya Allah, dilihat sama dia, tamunya banyak, makanannya nggak banyak. Dia minta izin agar api di rumahnya, lilin rumahnya tuh dimatikan. Mati. Makan bareng. Yang makan tuh cuman apa? Tamu. Tuan rumahnya nggak makan sama sekali. Inilah langsung turun ayat Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka dahulukan orang padahal mereka juga apa? Butuh. Itu yang harus kita tanamkan ke diri kita, ke diri istri, ke anak-anak.
Jadi jangan sampai kita laki-laki, kalau laki-laki apalagi kalau perempuan nahan harta kita ketika kita mau sedekah itu wajar, perempuan. Tapi kalau ada laki-laki yang nahan istrinya mau sedekah, ini bukan lanang, bukan laki itu Pak, bukan rejal, itu perempuan kayak gitu sifatnya. Karena kenapa anak katakan seperti itu Pak? Aslinya memang nggak boleh istri nahan harta suami, cuman dia tahan tuh, dia berharap uang yang ada dimiliki suami itu dibeli suami dalam bentuk perhiasan, biasanya gitu. Bi, daripada kasih orang mending beli emas untuk adik pakai kan gitu kan. Itu wajar, walaupun tak wajar juga, tapi maksudnya ada alasan untuk dia nahan suaminya, karena dia berharap saya belum terhiasi loh. Karena memang wanita-wanita ini hidupnya dari kecil sampai tua, dan ini Allah firmankan fitrahnya wanita itu dihiasin. Allah berfirman awama yunasya fil hilya, wanita-wanita itu tumbuh di atas perhiasan. Ini yang sering saya sampaikan, bayi baru lahir perempuan udah ditindik, masih bayi loh sudah dibolongin telinganya, belum punya rambut dikasih bando, padahal masih botak. Enggak ada, nggak manfaatnya kira-kira? Nggak ada kan? Nggak ada manfaat dikasih gelang kaki. Anda yang bingung tuh ya bando tadi, nggak ada rambutnya, cuman memang untuk dihiasin kan. Ya wajar, anak kalau punya anak perempuan juga akan anak kasih bando walaupun juga apa? Botak. Gitu. Nah, wanita akhirnya ngelarang suaminya, saya belum dihiasin loh. Nah, yang nggak wajar tuh kalau udah cincin emas ada, gelang emas ada, kalung emas ada, khal-khal gelang kaki juga ada emasnya, masih nahan suaminya, wallahu alam. Itu memang medit itu. Itu memang wanita-wanita apa? Pelit. Nah, saran ana Pak dari sekarang nih, agar antum tidak merecokin sedekahnya istri, istri nggak merecokin sedekahnya suami, agar kita ini hidup dalam kondisi memang betul-betul royal. Kata para ulama, tidak ada harta bersama, tidak ada harta gono gini. Pisahkan dari sekarang. Antum ngasih ke ibu antum, istri nggak akan bisa larang. Istri ngasih hartanya untuk bapaknya, antum nggak boleh apa? Larang. Gunakan harta bersama. Terus gimana kalau harta bersama anak gaji kecil, istri dapat nafkah, istri jualan online, enaklah dia. Loh, kalau istri antum meninggal, dapat nggak warisan? Kok antum ketawa? Kata Ustadz Yasir, dosen kami, Masya Allah, memang wanita dinikahin ketika dia itu kaya, kan disunahkan kita nyari istri yang apa? Kaya. Bukan agar dia nafkahin kita, tapi ketika dia meninggal, kita jadi apa? Ahli warisnya. Tapi memang gitu Pak, wanita sekaya-kaya wanita tidak boleh nafkahin. Hancur kiwamah antum, hancur kepemimpinan antum. Anak nggak, istri anak ngajar, anak nggak mau recokin harta nafkah keluarga, anak ambil dari istri anak, tabu aib. Hatta di zaman pandemi itu anak nggak ngajar pondok kita tutup, anak nggak lagi sama sekali, nggak ada sama sekali. Anak istri anak sampai inisiatif, bang ini ada mahar dulu kita nikah, abang ambil lah. Anak bilang hutang, catat deh, ini apa? Hutang. Anak ndak mau kiwamah anak jatuh di mata istri. Istilahnya tuh ngambil kesempatan dalam kesempitan, ndak, aib, tabu. Karena wanita itu tinggalnya di rumah, dia cuma ngurus rumah aslinya. Kita laki-laki yang apa? Nyari nafkah. Kan Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini qawwam, pemimpin. Untuk siapa? Istri-istrinya. Apa sebabnya? Dengan dua kriteria. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena memang Allah lebihkan laki-laki dibandingkan apa? Wanita. Akalnya lebih sempurna, lebih bijak dan sebagainya. Yang kedua, wa bima faddalallahu min amwalihim. Karena memang suami yang nafkahin siapa? Istri. Makanya zaman kita sekarang muncul suami-suami takut apa? Istri. Karena istri ngikut apa? Nafkahin. Gaji istri diambil untuk nafkah anak-anak. Iyalah, dia merasa saya ini punya hak.
Saya ini punya tanggung jawab, kata dia. Iya, sudah. Kalau ada dua kepemimpinan dalam satu wadah, rusak. Makanya apa kata Allah? Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau di langit dan di bumi ada dua pemimpin, apalagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, la fasadata, akan hancur. Nah, kalau rumah tangga ada dua pemimpin, istri dan suami, pasti apa? Hancur. Makanya ini yang dapat Anda sampaikan. Ini sudah jam 11 dan Anda mau berangkat lagi ke An-Naba ini, Masya Allah. Jadi Anda di jam 11 Pak maksimal. Ini belum terbahas ya yang kedua. Ketiga juga belum bahas. Tapi nggak usah tanya jawab ya Pak ya. Karena soalnya sudah dijemput jam 11 nih sama di An-Naba. Soalnya nanti ba'da zuhur langsung nanti badal asar, habis itu baru pulang, jadi agak mepet. Jadi ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa kembali Pak, mudah-mudahan insyaallah apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, habis ini sedekah ya. Ini masjid ini ada kota infak enggak? Oh, sekarang kota infaknya sekarang Zen Pak, pakai kris. Pakai kris, Masya Allah. Antum sedekah, keluarkan untuk sekolah sunnah. Mungkin ada dekat sini Anda tidak tahu, keluarkan sudah. Ada siswa yang tertunggak SPP-nya, antum tanyakan, Ustaz ada nggak sini siswa yang tertunggak? Ana jadi orang tua asuh dia. Ana tahu Pak, ustadz kita tuh nggak sedikit yang bahkan mereka ini jadi orang tua asuh di beberapa pondok pesantren. Ana jumpai beberapa ustadz tuh dermawan yang Masya Allah. Di antaranya sudah meninggal Ustaz Yazid Jawas. Itu ketika kajian Masya Allah ya, muhadarah masyayikh, daurah masyayikh di Imam Bukhari dulu kan ada kekurangan dana. Itu besar Pak biaya, sekitar berapa puluh juta waktu itu. Ustaz Yazid ngomong, "Enggak usah khawatir, insya Allah yang nutupin." Ustaz Yazid itu. Kamu tahu Ustaz Syafiq bahasa lama? Harta beliau itu Masya Allah, nggak sedikit mahasiswa-mahasiswa SCD itu yang beliau tanggung SPP-nya free, beliau yang nanggung. Bahkan antum tahu juga Masya Allah, bukan cuma sekedar itu, kalau dia mahasiswa ini punya istri, dikasih mukafaah bulanan, uang fulus bulanan, karena dia sibuk sama kuliahnya, susah nyari nafkah. Saya Syafiq nanggung, antum nggak usah risau, antum belajar aja di SCDI, antum fokus kuliah, SPP nggak usah antum bayar, Anda yang nanggung, dan uang jajan dikasih. Itu baru Ustaz. Antum tahu Ustaz Syafiq juga kalau safari dakwah itu bukan panitia yang bayar akomodasi. Siapa? Beliau, kantong beliau. Sekarang tuh nggak boleh kalau panitia, setahuan gitu. Karena yang nanggung tuh bin Daud. Ini Anda dikasih tahu sama salah satu ikhwah, biar antum tahu aja, dermawan itu banyak ustadz-ustadz kita itu dermawan. Tapi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Yang hatta ustadz kita yang nggak mampu pun Anda tahu Pak, Masya Allah, yang masih muda dermawan, mereka tuh berusaha aja, karena hidup kita itu nggak akan lama, cuman apa? Sebentar, mati kita nih. Makanya Allah ini udah vonis kita nih mati. Dan amalan yang paling menyelamatkan kita dari api neraka, sedekah. Amalan yang paling menyelamatkan kita dari apa? Api neraka itu sedekah. Nah, ini dapat Anda sampaikan. Jadi Pak, kalau ada kesempatan sedekah. Kalau bisa nasihat Anda tiap hari. Kalau bisa dijadwal. Diapain? Dijadwal. Buat aja terjadwal sudah Pak. Rekening antum nggak usah gugat, sudah. Buat terjadwal. Antum cari misal di tanggal sekian untuk Suria, di tanggal sekian untuk Filistin, di tanggal sekian untuk ini, untuk pondok ini. Bisa Pak sekarang itu. Itu wasiat Ana Pak, agar kita ini betul-betul menghambakan diri kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.